Nah, teman-teman, sekarang kalau saya tanya deh, ini teman-teman lihatnya apa sih? Yang sebelah kiri ini kan ada orang lagi nulis pakai pulpen sama kertas ya, secara manual, dan ini mungkin teman-teman juga masih gunakan kalau di kelas. Nah, sedangkan di sebelah kanannya sama nih nulis, kayaknya ada pennya juga, tapi yang ditulis itu bukan di kertas, tapi udah pakai tablet ya, ataupun smartphone, ataupun PC genggam gitu ya. Nah, mereka sudah menggunakan ini yang sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat bedanya, ternyata sama-sama, kalau kita lihat samanya, maksud saya, ini sama-sama menulis loh teman-teman. Teman-teman bisa nulis saya di kertas, juga bisa nulis saya di tablet ini. Nah, teman-teman bisa nulis diagnosa keperawatan pakai kertas, juga bisa nulis diagnosa keperawatan pakai pulpen dan tablet yang sebelah kanan ini. Semuanya sama teman-teman. Yang beda adalah yang sebelah kiri itu dia masih menggunakan manual book, sedangkan yang kanan sudah menggunakan penggunaan teknologi. Nah, ini bedanya di situ. Yang satu secara manual, yang satu menggunakan teknologi. Sebenarnya gampang yang mana sih antara penggunaan manual sama teknologi? Ya ini balik lagi kepada teman-teman semua. Tapi kita akan lihat sebenarnya apa aja sih manfaatnya ketika kita menggunakan teknologi ini. Apakah benar lebih ribet atau bahkan memudahkan kita dan membantu kerja kita sebagai perawat ketika kita memang menggunakan teknologi dalam pekerjaan kita. Nah, kita coba lihat ya di bawah-bawahnya, kita akan sedikit bahas bagaimana peran teknologi ini, kebermanfaatannya, dan sebenarnya bedanya apa. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, di slide ini teman-teman bisa lihat nih ada dua hal. Yang pertama, di sisi kiri ada teknologi kesehatan dan di sisi kanan ada teknologi informasi. Nah, sebenarnya sama-sama teknologi ya, tapi apakah beda antara teknologi kesehatan sama teknologi informasi? Yuk kita lihat, yang pertama adalah teknologi kesehatan. Nah, teknologi kesehatan ini teman-teman, kita bicaranya tentang peralatan sebagai penunjang medis dan diagnosis. Nah, ini kalau teman-teman ke rumah sakit nih, biasa mungkin pernah lihat yang namanya, ataupun pernah dengar deh yang namanya ada CT scan, ada mesin X-ray, ada laboratorium punya alat-alat yang canggih gitu ya. Nah, kalau sekarang itu ada namanya mesin PCR yang untuk mendeteksi yang namanya adanya RNA ya kalau nggak salah dalam corona itu gitu loh. Jadi orang di swab itu dengan dilakukan tes PCR. Nah, itu semuanya adalah contoh yang namanya teknologi dalam bidang kesehatan, teman-teman. Jadi peralatan-peralatannya. Nah, ke sebelahnya kita lihat teknologi informasi. Nah, kalau bicara teknologi informasi, ternyata ini hanya seputar pada manajemen sistem informasi penunjang pelayanan dan penelitian. Artinya dia memang untuk memanajer untuk mengatur sistem informasi itu digunakanlah teknologi ini. Jadi untuk menunjang pelayanan ini bisa menggunakan perekam medis. Datanya sudah menggunakan misalnya berbasis komputer. Ada aplikasi khusus tadi misalnya yang saya sebutkan di PowerPoint sebelumnya, yaitu ada tentang sistem informasi manajemen Kanza di rumah sakit. Nah, rekam medis masuk ke menggunakan aplikasi tersebut. Nah, inilah contoh teknologi informasinya. Dia menunjang pelayanan karena mudah untuk diakses. Kita bisa lihat pasien ini masuknya kapan dengan menggunakan teknologi ini. Kita mau recall lagi dengan mudah 2 tahun yang lalu pasien atas nama A ini dirawat tanggal berapa ya, itu bisa dilihat dengan mudah. Makanya dia juga menunjang yang namanya pelayanan. Serta penelitian, kemarin saya bilang saya mau lihat dong kasus hipertensi tahun lalu di rumah sakit A ini berapa sih jumlahnya yang masuk ataupun dirawat. Nah, itu mudah sekali mereka dengan teknologi informasi ini, mereka bisa melihat data-data itu dengan mudah, jumlah prevalensinya dengan mudah, sajian datanya kita bisa lihat dengan baik dengan menggunakan teknologi informasi. Kemudian teknologi informasi ini juga digunakan khusus di dalam bidang kesehatan dan spesifik lagi di dalam dunia keperawatan untuk kita. Jadi kalau di dalam keperawatan kita juga bisa banyak gunakan teknologi informasi ini, baik untuk dokumentasi asuhan, baik untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya intervensi dari keperawatan itu sendiri.
Nah, sekarang kita makin bingung nih, sudah belajar tentang sistem informasi dan teknologi. Sekarang kita juga bertanya-tanya pastinya, mengapa sih kita butuh teknologi kesehatan dan teknologi informasi? Untuk apa sih teknologi kesehatan dan teknologi informasi ini? Coba kita lihat beberapa alasannya ya, kenapa teknologi kesehatan dan teknologi di bidang informasi itu dibutuhkan. Yang pertama adalah kompleksnya pekerjaan manajemen. Jadi, pekerjaan manajerial itu di pelaksanaan pelayanan kesehatan, khususnya mungkin juga di keperawatan, itu nggak mudah teman-teman. Dia banyak sekali yang harus diurus, banyak sekali berhubungan dengan data-data. Data-data ini kalau tidak disistem, tidak diatur, maka itu akan semakin membuat kita hanya sekedar melihat angka-angka dan pusing gitu ya, tanpa mendapatkan makna. Maka kompleksnya pekerjaan manajemen ini juga menuntut untuk kebutuhan akan adanya teknologi di bidang informasi maupun teknologi kesehatan. Kemudian adanya pengaruh globalisasi. Secara umum kita udah lihat, kemarin saya sudah sadarkan dong teman-teman bahwa kita bukan masuk pada era yang zaman dulu, kata teman yang kemarin kan ada yang bilang jadul. Kita udah masuk dalam era yang terkini, era digital. Semuanya kemajuan teknologi sudah ada. Jadi mau nggak mau, kenapa kita nggak menggunakan ini gitu? Padahal ini mempermudah kita. Kemudian ada alasan lainnya, yaitu perlunya respon time yang cepat. Waktu untuk merespon sesuatu, waktu untuk menjawab sesuatu. Kita butuh sesuatu data, kita butuh sesuatu simpulan sesuatu. Itu butuh cepat gitu, nggak memakan waktu yang cukup lama gitu loh. Memang bisa, kemarin kan saya bilang data pasien masuk kalau teman-teman jumlahin pakai manual bisa kan, tapi kalau kita pengen cepat ya itu jauh lebih cepat dengan menggunakan sistem ini, tinggal diklik semuanya sudah terjawab, dibandingkan kita harus menyalin dari satu RM ke RM lain, menyalin berapa jumlahnya satu-satu, kemudian menambahkan. Nah itu tentunya respon time-nya juga lambat. Kemudian ada persaingan bisnis. Cenderung pelayanan kesehatan yang tidak menggunakan teknologi terkini itu cenderung ditinggalkan oleh konsumen. Makanya para pemberi pelayanan kesehatan tentunya juga memenuhi kebutuhan konsumen dengan dekat terhadap teknologi yang ada. Kemudian kalau kita lihat bagaimana konsumen itu cenderung males gitu loh kalau untuk harus datang janjian, mau periksa apa, mau melakukan perawatan apa, harus datang ke pelayanan kesehatan. Sekarang sudah banyak kan praktek mandiri keperawatan yang hanya bisa ditelepon, perawatnya sudah bisa datang. Nah ini tentu sangat memudahkan juga untuk klien kita. Maka kalau kita nggak menggunakan ini, orang-orang yang menggunakanlah yang akan dipakai. Sedangkan kita kalau nggak menggunakan ya akan tertinggal. Kemudian ada perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, era global dan reformasi. Jadi memang perkembangan yang terus-menerus, ini juga kita sudah singgung ya, ini mengharuskan kita untuk menggunakan teknologi ini. Selanjutnya adalah tuntutan pelayanan kesehatan dan keperawatan. Mau nggak mau, pelayanan kita sebagai perawat itu harus prima, harus maksimal. Maka dengan adanya teknologi ini, kita dituntut untuk bisa lebih cepat, bisa lebih akurat, bisa lebih terkini. Maka kita mau nggak mau ya memang harus menggunakan teknologi. Kemudian masyarakat sekarang sudah jeli terhadap melihat pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Mereka juga menuntut ketidakpuasan ketika mereka memang merasa tidak puas, pelayanan yang lambat segala macam. Kalau dikerjakan seperti biasanya hanya sekedar manual-manual saja, ya ini yang akan mempengaruhi bagaimana proses pelayanan itu bisa maksimal atau tidak. Oke, kita lanjutin ya. Coba kita sekarang lihat bagaimana perbedaan lebih spesifik dan batasan-batasan antara teknologi kesehatan, teknologi informasi kesehatan, dan nanti saya coba simpulkan masuk ke dalam teknologi informasi di dalam bidang keperawatan. Nah, teman-teman, di dalam teknologi kesehatan berdasarkan tujuan teknologinya itu adalah untuk memecahkan masalah, efektivitas, dan efisiensi terhadap pengerjaan sesuatu. Sedangkan untuk teknologi informasi kesehatan sama untuk memecahkan masalah, tapi ditambah dengan membuka kreativitas dan efektivitas dan efisiensinya sama dengan teknologi kesehatan. Kemudian dalam prinsip teknologi,
teknologi kesehatan tentunya high tech ya, dengan teknologi yang tinggi. Kemudian high analysis yang bersifat ya, hanya sekedar menekan-nekan saja gitu loh, sudah bisa dilakukan. Sedangkan kalau teknologi informasi kesehatan tentunya memang teknologi yang tinggi. Kemudian dari fungsi teknologi dalam teknologi kesehatan ini mampu menangkap atau mengolah, menghasilkan dan menyimpan. Sedangkan dalam teknologi informasi kesehatan, dia selain mampu menangkap, mengolah, menghasilkan dan menyimpan, dia juga mampu mencari kembali dan melakukan transmisi. Nah, kalau di dalam teknologi kesehatan kan mungkin dia hanya meriksa sekali itu kan, nggak bisa dong dipanggil ulang lagi. Tapi kalau dalam informasi, kita bisa panggil ulang kembali, recall data yang mau kita ambil apa, recall informasi yang mau kita ambil apa, itu bisa. Ini sudah kita jelaskan ya di sebelumnya. Kemudian ada keuntungan teknologi dalam bidang kesehatan, itu sifatnya reliable, artinya mau di mana aja sama pemeriksaannya. Kemudian responsiveness, jadi cepat sekali dalam memberikan responnya. Kemudian sifat yang assurance, kemudian ada tangible, speed, dan konsistensi. Nah, ini juga tentunya berdasarkan bagaimana waktu dalam pengerjaannya, dalam pemeriksaan contohnya, ini juga tentunya memiliki waktu yang sangat cepat. Kemudian sifat konsistensinya yang memang tidak akan berubah-ubah dari satu tempat ke tempat lain dengan pemeriksaan yang sama, ini tentu juga menghasilkan hasil yang juga sama. Jadi merendahkan ya untuk istilahnya apa ya, efek dari analisis hasil yang berbeda gitu, subjektivitas yang berbeda itu sangat rendah kemungkinannya. Kemudian secara teknologi informasi kesehatan, bicara kecepatannya juga baik, konsistensinya juga dia juga baik antara sistem yang di rumah sakit A dengan sistem yang di rumah sakit B. Kalau sama-sama menggunakan sistem yang sama ya tentu ini juga sangat baik. Kemudian presisinya dan reliabilitasnya ini juga tidak diragukan, tidak ada perbedaan mau yang digunakan di rumah sakit besar maupun rumah sakit kecil ya sama, dalam menjumlahkan pasien ya tetap itu saja gitu ya. Kemudian aplikasi atau pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan itu contohnya adalah CT scan, sinar X, ECG, ECT, monitor detak jantung, TTV, MRI. Ini teman-teman juga mungkin sudah sering ketemu ya di laboratoriumnya. Sedangkan untuk teknologi informasi kesehatan, ini ada tadi yang sudah saya sebutkan, sistem informasi di rumah sakit, contohnya ada Kanza. Kemudian sistem pendokumentasian asuhan keperawatan berbasis komputer. Nah, ini dalam teknologi informasi khusus di keperawatan, dia berbicara hanya seputar tentang keperawatan dan kesehatan gitu ya. Sedangkan kalau teknologi informasi kesehatan, batasannya adalah dia hanya sekedar bidang kesehatan secara umum, tapi tidak menyentuh langsung dalam bidang keperawatannya. Jadi kalau kita bicara batasan itu ya teman-teman, bahwa teknologi informasi khusus di keperawatan dia akan bicara tentang keperawatan dan kesehatan, tapi kalau dalam kesehatan dia hanya khusus dalam bidang kesehatan secara umum. Nah, contoh ini dalam sistem pendokumentasian asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian, mereka hanya tinggal klik-klik tuh keluhan pasien apa, kemudian analisisnya bisa langsung muncul apa, analisa datanya, muncullah diagnosanya apa, bahkan perencanaan intervensinya sudah dijadwalkan. Oh, pasien ini tempat intervensinya adalah ini. Tinggal nanti evaluasinya kita juga tinggal tulis, sudah dilakukan ini dengan menggunakan aplikasi di komputer. Nah, itu kalau sudah menggunakan teknologi seutuhnya. Jadi nggak ada tuh yang namanya kita buat asuhan keperawatan, buat pengkajian dengan tulis tangan lagi, menggunakan pulpen, menggunakan kertas. Semuanya sudah berbasis data menggunakan teknologi dalam informasi khususnya di bidang keperawatan. Nah, jadi kalau nanti ketemu, mungkin ada di rumah sakit besar di Pulau Jawa sudah banyak yang menggunakan ini. Dalam pengkajian mereka hanya tinggal klik-klik. Dalam memberikan intervensi mereka sudah langsung muncul. Oh, ini pasien diagnosa ini muncul ini loh intervensinya. Kemudian harus apa yang diberikan dalam intervensi itu sudah kelihatan semuanya. Ini sangat-sangat memudahkan tentunya bagi seorang perawat dan sangat membantu kerja perawat, sehingga perawat nanti bisa mempunyai banyak waktu lebih gitu ya, tidak waktunya habis untuk mencatat-catat saja di kertas. Oke, baik teman-teman, ini
slide selanjutnya kita sudah punya gambaran dari yang sebelum-sebelumnya tentang teknologi informasi khusus di bidang keperawatan. Nah, kita akan bicara manfaat yang lebih spesifik terkait dengan teknologi informasi di bidang keperawatan. Yang pertama, manajemennya adalah lebih efisien. Bagaimana keefisienan dalam tadi membuat asuhan keperawatan, nggak butuh banyak waktu gitu ya, mudah untuk dilakukan. Kemudian penggunaan sumber biaya yang lebih efektif, nggak buang-buang uang tuh untuk beli kertas lagi, beli pulpen, isi tinta gitu ya. Jadi hanya cukup tadi di awal kita membuat aplikasi dan membayar aplikasi itu aja. Kemudian meningkatkan program perencanaan. Jadi terus bagaimana untuk meningkatkan sistem informasi yang lebih baik, ada peningkatan program-program gitu ya dalam perencanaannya. Kemudian banyak waktu dengan pasien ya, karena tadi saya sudah bilang di slide sebelumnya bahwa waktu kita tersisa banyak karena kita tidak habis untuk menulis. Kita bisa ngobrol dengan pasien, memberikan caring kepada pasien, itu jauh lebih maksimal. Kemudian mengurangi kertas sudah pasti, dokumentasi keperawatan secara otomatis tadi yang saya bilang. Teman-teman tinggal klik masalahnya, langsung muncul tuh diagnosisnya apa, intervensinya apa, kemudian tinggal nanti ditulis menggunakan komputernya, langsung sudah mengerjakan implementasi apa. Jadi sangat-sangat membantu dan memudahkan. Kemudian kemampuan menetapkan masalahnya juga lebih baik karena secara baku sudah ada dalam sistem informasi tersebut, sehingga kita menentukan menegakkan masalah keperawatan itu juga tentunya lebih konsisten. Jadi hari ini masalahnya sama, besok masalahnya sama tapi diagnosisnya beda gitu ya. Meningkatkan evaluasi dari keperawatan juga akan lebih mudah karena kita sudah tahu datanya jelas. Oh, dengan pelayanan intervensi ini ternyata pasien ini hari rawatnya lebih panjang. Kita coba lagi nanti evaluasi, kita perbaiki dengan mungkin penambahan intervensi sebagai peningkatan program perencanaan aplikasi, itu bisa dilakukan. Kemudian mendukung organisasi yang dinamik, artinya terus gitu ya, terus berubah untuk lebih baik. Ini juga sangat mendukung karena proses keperawatan juga bagian dari pelayanan fasilitas kesehatan. Kalau mereka sudah puas dengan fasilitas pelayanan keperawatan, juga ini sudah memberikan nilai tambah terhadap pelayanan kesehatan secara umum. Tentunya akan mendukung institusi ataupun fasilitas kesehatan tempat di mana teknologi informasi ini diterapkan ataupun digunakan. Oke teman-teman, jadi mungkin itu gambaran dari teknologi informasi khususnya dalam bidang keperawatan dan secara umum dalam bidang kesehatan. Baik, demikian penjelasan saya terkait dengan teknologi di bidang kesehatan maupun di bidang keperawatan. Semoga teman-teman bisa memahami ya materi ini dengan mudah, dan teman-teman nanti kedepannya bisa mengaplikasikan atau bahkan membuat aplikasi yang mudah untuk para perawat dalam memberikan asuhan ataupun proses keperawatannya, baik itu secara utuh ataupun hanya diambil sebagian, entah itu diagnosisnya saja kah, intervensinya, atau bahkan pendokumentasi implementasinya saja. Nah, itu bisa teman-teman lakukan, bisa teman-teman praktekkan karena teman-teman sudah tahu bagaimana kebermanfaatannya dan bagaimana pentingnya teknologi informasi ini diterapkan dalam pelayanan kesehatan kita, khususnya dalam bidang keperawatan. Oke, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.